輝けフラッシュデッカYo halo semuanya, selamat datang di channel Anime Tokusatsu. Di video kali ini admin bakal ngebahas trailer terbaru dari Ultraman Decker, yang dimana ini baru aja dirilis di channel YouTube-nya Mbak Suburaya Production. Dan setelah beberapa waktu kita bahas Ultraman Decker, akhirnya Decker kembali diangkat lagi nih. So jadi tanpa basa-basi lagi, langsung kita menuju ke pembahasannya cuy. Let's go. Yang pertama kita bakal bahas beberapa scene yang cukup menarik dari serial Ultraman Decker ini. Yang dimana di sini kita diperlihatkan pada kehidupan dari sang MC kita, yaitu Asumi Kanata, yang sedang membantu orang tuanya berjualan kerupuk, sama seperti di rumor sebelumnya. Dan di sini juga kita bisa tahu nih, kenapa dia bisa bergabung dengan tim God Select, yang dimana pada saat monster menyerang di kota dia, mengangkat senjata dengan keberaniannya, dengan melawan monster tersebut, yang kemungkinan hal itu diketahui oleh tim God Select, yang kemudian merekrutnya ke dalam tim. Dan kemungkinan juga pada sini inilah dia diselamatkan oleh Ultraman Decker. Dan dari cara dia bertemu dengan Ultraman Decker sendiri, mengingatkan admin dengan Shinasuka, yang pertama kali bertemu dengan Ultraman Dyna. Itu adegan hampir sama persis loh, yaitu di ruang angkasa dengan sebuah cahaya. Meskipun ya cara bertemunya agak berbeda dikit ya, yang dimana Shin Asuka bertemunya di luar angkasa, sedangkan Asumi Kanata bertemunya pada saat di bumi. Tapi dari proses bertemunya ini benar-benar mirip banget. Dan di sini juga kita bisa melihat beberapa potongan adegan saat Decker ini sedang bertarung. Dan yang uniknya lagi di sini ada Miklas yang membantunya. Untuk kaiju yang dilawan sendiri adalah Spirasaurus, dan ada Spear Gomora juga yang udah diperlihatkan, yang dimana Spear Gomora ini sedikit dimodifikasi dengan ditambahkan warna putih yang menempel di sebagian tubuhnya. Dan ada juga kaiju yang kemungkinan akan muncul di series Decker, yaitu Agira dan Mons Agar. Selain itu juga kita diperlihatkan bentuk dari kosen dari Ultraman Decker ini, dan cukup menarik sih, karena berbeda dengan Dyna yang cukup simpel. Dari pose kosennya sendiri seperti mereferensikan kosen dari para Ultraman di era Showa dan Heisei. Nah yang kedua kita bakal bahas tentang beberapa case yang ada di series ini, yang dimana ada MC kita yaitu Asumi Kanata, lalu ada Yuka Murayama istri kita, ada Daichi Nobunaga sebagai pilot di God Select, dan ada juga Yukio Nagi yang berperan sebagai ilmuwan di TPU, yang cukup berpengaruh bagi kemajuan teknologi yang ada di series Ultraman Decker. Selanjutnya ada Masayaki Kawada, junior dari Kapten Resumi, yang sekarang dia melanjutkan jejak seniornya sebagai kapten di God Select. Ada Sae Miyazawa yang juga merupakan wakil kapten, dan ada juga Hane-Hane, yaitu sebuah robot yang dikembangkan oleh TPU sebagai pendamping yang dapat berbicara dengan para kru dari God Select. Yang tentunya Hane-Hane ini terinspirasi dari Hanejiro yang ada pada series Ultraman Dyna. Yang ketiga, admin ngebahas tentang beberapa pesawat tempur baru dan beberapa item terbaru juga yang dimunculkan di series Ultraman Decker, yang dimana ada Godshawk dan God's Griffon, yang dimana Godshawk ini berwarna merah membara, sedangkan God's Griffon adalah hasil gabungan dari Godshawk dan Godswing. Untuk senjatanya sendiri ada Hypergun berwarna hitam yang dapat dikombinasikan dengan item lainnya yang dapat berbentuk menjadi semacam bazooka. Untuk sisanya sendiri, God Select masih menggunakan Nurse DC sebagai markas utamanya, dan Godswing juga masih digunakan. Yang keempat, admin ngebahas tentang senjata dari Ultraman Decker yang akhirnya di-reveal juga, yang bernama Ultra Dual Sword. Untuk desainnya sendiri seperti biasa nggak simetris, beda sebelah, tapi nggak mengurangi kesan estetikanya. Untuk pemilihan warnanya sendiri udah bagus banget. Mungkin kalau dikasih efek sedikit bakal lebih bagus lagi kali. Dan apakah pedang ini dapat berubah bentuk seperti Circle Arms? Hal ini juga masih belum diketahui secara pasti. Dan yang udah ditunjukin cuma senjata yang ini aja. Overall desainnya udah lumayan bagus banget. Yang kelima, admin ngebahas tentang kemunculan Spear di bumi, yang dimana bentuknya nggak beda jauh sama Spear yang ada di series Ultraman Dyna. Yang membedakannya cuma ada cahaya warna hijau aja. Dan terlihat juga Spear yang paling besar terletak di tengah-tengah kerumunan Spear lainnya, yang cukup mencolok banget. Dan kemungkinan ini adalah kemunculan pertamanya di series ini, sebelum akhirnya dia menciptakan jenis-jenis Spear lainnya dari beberapa kaiju di remake, kayak Spirasaurus tadi. Lanjut yang keenam, admin ngebahas tentang pose Henshin-nya, yang dimana kali ini lebih jelas lagi, dan kerasa banget nuansa galaksinya. Mulai dari pemilihan warnanya, hingga temanya, itu udah bagus banget, no complain. Untuk suara Henshin sendiri, mungkin sebagian dari kalian ada yang merasa kurang ya, tapi kalau admin sih oke-oke aja. Kita cuma butuh adaptasi aja. Dan ya, mungkin itu aja bahas singkat admin mengenai trailer terbaru dari Ultraman Decker. Dan by the way, Decker akan tayang mulai tanggal 9 Juli nanti, jadi stay tune aja. Dan admin pastinya bakal ngebahas per episodenya. Dan ya, terima kasih buat yang nonton video sampai habis. Like video jika kalian suka, dislike kalau nggak suka. Dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman Decker yang lainnya lagi. Bye bye.
Sebelum pindah video, mungkin kalian tertarik sama video admin sebelumnya. Yo, halo semuanya, selamat datang di channel Anime Tokusatsu. Di video kali ini Admin bakal ngebahas tentang berapa tanda-tanda kalau misalnya Ultraman Saga bakalan dimunculin lagi. Sebelumnya, buat kalian yang belum tahu, Ultraman Saga adalah salah satu Ultraman terkuat yang masuk ke dalam salah satu dari 4 Ultraman terkuat. Yang dimana Saga ini adalah hasil fusion dari 3 Ultraman, yang masing-masingnya memiliki kekuatan dan pengalaman yang gak bisa diremehkan. Yang dimana ada Ultraman Zero, Dyna, dan Cosmos. Dan sedikit info lagi, kalau misalnya Saga baru sekali ditampilin dalam Ultra Series, lebih tepatnya pada movie-nya sendiri. Dan setelah itu nggak dimunculin lagi. Makanya banyak banget di fans Ultraman Saga yang berharap kalau misalnya Ultraman ini dapat dimunculkan kembali. Dan sedikit spoiler aja, kalau misalnya Saga adalah satu-satunya Ultraman yang belum dimunculkan di UGF. Yang dimana ketiga Ultraman lainnya yaitu Ultraman Noah, King, dan Legend udah dimunculin pada miniseries tersebut. Ada beberapa tanda-tanda kalau misalnya Saga akan dimunculin lagi. So, jadi penasaran apa aja? Langsung kita menuju ke pembahasan cuy, let's go. Nah, yang pertama mungkin dari kalian sudah pada tahu ya, kalau misalnya Ultraman Saga sempat disinggung beberapa kali pada miniseries UGF. Yang pertama pada saat Tartarus merekrut Alien Bat di Ultra Galaxy Fight The Absolute Konspirasi kemarin, dengan melakukan time travel ke timeline movie Ultraman Saga. Lebih tepatnya setelah Alien Bat dikalahkan oleh Ultraman Saga dan dibangkitkan oleh Tartarus. Yang dimana dia sempat mencari-cari Ultraman Saga. Dan yang kedua pada episode prolog UGF TDC kemarin, saat Ultraman Cosmos diserang oleh Kroco Absolutian di planet Juran, yang dimana dia sempat menyinggung Ultraman Saga saat mendengar para Absolutian merasa terancam dengan kekuatan legendaris. Dan Cosmos juga sempat menyinggung nama Legend. Dan ya, ini adalah sebuah detail kecil yang cukup menarik ya. Kenapa? Karena biasanya Ultraman yang disinggung di suatu film atau misalnya Ultra Series rata-rata bakalan dimunculin. Dan Saga kebetulan gak dimunculin di UGF TDC kemarin. Dan karena arts UGF ini belum selesai dan masih berlanjut, maka kesempatan Ultraman Saga untuk comeback masih terbuka lebar. Apalagi kalau misalnya Dyna bisa muncul di UGF selanjutnya, maka gak ada alasan lagi untuk Saga gak bisa comeback. Jadi gimana menurut kalian? Apakah Saga bakalan dimunculin di UGF atau mungkin dia akan dimunculin di project baru Suburaya? Boleh kalian tulis aja di kolom komentar di bawah. Nah, yang kedua adalah munculnya Ultra Fusion Card Ultraman Saga yang masih lumayan baru dimunculin dan gak terlalu lama juga, sekitar akhir tahun 2021 kemarin. Ya sebenarnya ini bisa aja cuman buat narik peminat Ultraman Saga aja ya, sekaligus buat jualan juga. Cuman gak menutup kemungkinan kalau misalnya ini juga menjadi pertanda kalau misalnya Saga bakal dimunculin lagi. Karena seperti yang kalian tahu, Saga itu udah jarang banget disinggung sama Suburaya. Dan akhir-akhir ini Suburaya mulai kembali mengangkat Ultraman yang satu ini, kayak seakan-akan ingin kembali menarik minat penonton Ultraman Saga. Jadi gimana menurut kalian? Dan yang terakhir, Ultraman Saga sempat disinggung di Ultraman Chronicle D. Dan buat kalian yang belum tahu, Ultraman Chronicle ini adalah sebuah segmen baru yang dibuat oleh Suburaya Production yang lebih menonjolkan konten Ultraman generasi baru. Dan Saga sempat disinggung di beberapa episodenya. Salah satunya di episode ke-6 dan yang terbaru di episode ke-21-nya. Jadi mana pada episode ke-6-nya, Saga sempat disinggung pada ingatan Ultraman Zero saat bertarung bersama dengan Ultraman Dyna dan Cosmos pada movie Ultraman Saga. Dan pada episode ke-21 yang baru ini membahas bagian pertama dari Ultraman Saga. Dan hal ini bisa aja adalah kode dari Suburaya kalau misalnya Saga akan muncul kembali. Tapi ya sekali lagi, hanya Suburaya yang tahu kapan Saga bakal dimunculin, karena dia baru sekali aja diperlihatin kemunculannya. Dan setelah itu dia nggak pernah dimunculin lagi. Jadi bisa aja kalau Saga akan dimunculin lagi, cuman waktunya aja yang kita nggak tahu. Dan mungkin itu ya bahasan singkat ini mengenai beberapa tanda-tanda kalau Saga bakalan dimunculin dalam waktu dekat ini. Kalau kalian suka video ini boleh di like, dislike kalau nggak suka, dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman Saga yang lainnya lagi. Bye bye.